Hai semuanya, kembali lagi di CLBK, cerita lama bareng kita. Gimana nih kabar teman-teman semua yang lagi nonton kita berdua? Baik dong harusnya ya. Kalau kamu gimana nih Kal kabarnya? Kabarku nih, baik dong. Kabarnya Jelita gimana? Kalau aku baik dan aku kali ini semangat banget Kal. Semangat banget, kenapa tuh? Karena pada episode kali ini kita bakal mendatangkan spesial bintang tamu. Spesial bintang tamu, tunggu. Sebelum bintang tamunya, kitanya juga spesial dong. Perkenalkan, nama saya Kalisra Putri dan rekan saya Jelita Rizkyana Nurani yang akan nemenin teman-teman semua pada episode kali ini. Balik lagi ke bintang tamu yang spesial tadi. Kira-kira siapa tuh bintang tamunya? Bintang tamu ini merupakan anak SMA Negeri 2 Cilacap yang pastinya berprestasi, inspiratif, cantik, yang Diborong pastinya semua tuh. Iya multi talenta banget Kal. Multitasking, semuanya diembat. Kira-kira teman-teman udah tahu belum siapa? Ayo bisa tulis di kolom komentar nih, tebak-tebak dulu siapa nih Kira-kira bintang tamunya. siapa? Kamu ada clue nggak nih Clue. buat teman-teman? Nanti langsung jawab dong kalau dikasih clue. Coba deh Banyak banget kasih nih prestasinya. dulu. Yang pertama, Paskibra Indonesia, Paskibraka Kabupaten. Terus Duta Wisata. Kemudian ada Miss Eko Tourism Indonesia 2025. Kemudian Miss Cultural 2025. Terus Best Catwalk. Kemudian diterima di Poltekpar Bali. Kemudian pernah menjadi juri di ajang Duta Kampus PNC Jel. Gimana nih teman-teman clue dari Kalista? Udah ketebak banget Ketebak kan? banget, semuanya udah disebutin loh. Sampai nggak ketebak, parah Iya. banget. Gimana nih? Kalian udah penasaran belum sama bintang tamu kita penasaran banget. hari Udah nggak ini? sabar kan ya pengen tanya-tanya. Gimana kalau kita panggil sekarang? Sekarang nih. Oke. Langsung aja kita panggil Kak Tiffany. Yeay. Apa kabar Kak? Duduk. Gimana nih kabar Kak Tiffany hari ini? Kabarnya gimana nih? Baik banget ya. Terus perasaannya gimana nih? Duduk di podcast ini CLBK. Pastinya senang banget. Senang banget. Udah diundang di acara CLBK ini. Ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya, kita mau Kak Tiffany memperkenalkan diri ke teman-teman tentang biodata Kak Tiffany. Mungkin nama, asal, dan riwayat sekolahnya nih. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tiffany Danika. Aku lahir di Pematang Siantar. Dan dari TK sampai kelas 3 SD. Aku sekolah di sana. Di TK dan SD Dalam Kudus. Lalu setelahnya aku baru pindah ke Cilacap di kelas 3 SD juga dan melanjutkan sekolah di SD Pius dan SMP Pius. Dan untuk SMA-nya aku sekolah di SMA Negeri 2 Cilacap. Berarti bukan asli Cilacap nih Kak? Iya, bukan. Itu pindahnya kenapa tuh? Itu aku ikut papa aja sih. Ikut papa. Tiba-tiba pindah gitu. Terus kesehariannya ngapain aja sih Kak? Buat sehari-hari kalau aku ada free time, aku kadang olahraga gitu sih. Olahraga tuh. Olahraganya apa aja tuh? Aku suka badminton. Badminton. Iya. Kalau badminton di mana biasanya? Di Penyu. Oh, kalau kalian mau ketemu Kak Tiffany, mungkin di Penyu ada tuh. Iya tuh guys. Terus apa lagi nih kesehariannya Kak Tiffany? Aku biasanya ya ngelakuin apa yang aku suka aja sih. Kayak kadang aku baca, nonton gitu. Kadang belajar hal-hal baru juga gitu. Oh baca buku Jel. Sukanya genre apa tuh Kak kalau baca buku? Aku sering baca novel sih. Oh novel. Ya, terutama novel fantasi. Emang aku anaknya suka banget yang gak nyata Nggak gitu. nyata, oh takut. Kalau nonton itu sukanya apa nih? Kalau nonton aku biasanya ngikutin Marvel sih. Oh Marvel, Ya, best aku- superhero Iya, gitu ya. gitu. Paling suka apa tuh superhero-nya? Kalau untuk superhero-nya aku paling suka Doctor Strange. Doctor Kalau menurutku itu Strange. kekuatannya unik aja gitu. Unik, apa tuh uniknya tuh? Dia kan bisa ngendalin waktu gitu. Terus ya dia penyihir lah pokoknya. Berarti kalau hobi? Untuk hobi sendiri ya tadi itu yang baca. Terus kadang aku juga kayak latihan piano gitu. Oh latihan piano. Iya, nggak konsisten sih, tapi musisi. kayak itu dari kecil Oh, dari sebenarnya. kecil. Jadi pas aku di Siantar, itu aku udah disuruh belajar piano gitu loh. Oh. Sebenarnya nggak ada ketertarikan di sana, tapi karena disuruh mama gitu kan. Tapi aku apa ya, latihannya tuh kayak
nggak konsisten lah. Jadi setahun aku les, tahun berikutnya Enggak, gitu. itu ada keturunan gitu mungkin orang tua bisa. Enggak sih, tapi enggak? kebetulan mama tuh dari kecil sebenarnya pengen main piano, tapi kan nggak bisa, jadi akhirnya Anaknya. disalahin. Ini Kak Tiffany kan paskibraka nih Kak. Mungkin boleh di-share pengalamannya? Oke, pas karantina ya. Karantina tuh. Boleh. Berapa lama, kegiatannya apa aja? Jadi karantina pas tahunku itu 20 hari. Itu diadain di Hotel Aldo. Untuk keseharian kita tuh yang pasti tiap hari latihan ya. Jadi kita bangun jam 6, itu udah harus siap sih. Jam 6 kita Jam 6 tuh- pokoknya udah ready. Iya, udah ready di meja makan masing-masing. Berarti bangun langsung ke meja makan. Ya pokoknya bangun kita siap-siap dulu dong. Oh iya Sama iya mandi iya ya. iya. Oh, Yang maksudnya penting jam 6 tuh jam 6 udah udah di siap. Iya, jadi biasanya karena aku ngikut temenku kan biasa di kamar sholat subuh juga ya. Jadi aku ikut bangun jam 4. jam 4 atau Iya, jam 6 jam lama 4 sih. udah bangun, terus habis itu siap-siap sampai jam 6 kita udah ready di tempat makan, kita sarapan sampai jam 7, baru nanti kita OTW ke lapangan buat latihan. Nah itu biasanya latihannya dari jam 7 sampai jam 12 siang biasanya. Terus kita balik ke hotel buat makan siang, tidur siang bentar, habis itu kita lanjut latihan lagi sampai sore sekitar jam 5. Nah baru setelahnya itu sesi malam gitu. Selama karantina itu berapa hari, Kak? Karantinanya 20 hari. Udah termasuk pengibaran dan penurunan. Selama 20 hari itu aktivitas yang paling Kakak suka, Pak? Aku paling suka sesi malam sih. Sesi malam. Dari Ngapain tuh? situ kan bisa ngobrol sama teman-teman baru juga. Terus di situ biasanya kadang ada hiburan juga setiap sesi malam. Jadi nggak boring gitu. Hiburannya ngapain tuh? Kadang ada yang nyanyi sih. Oh nyanyi. Kak Iya. Tiffany pernah nyanyi di sana? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya gitu. Terus pas paskib gitu kan karantina tuh. Semuanya tahu paskib tuh dikenal dengan disiplin kan. Itu misalkan kalau kita ada buat salah dikit nih, ada punishment-nya gitu nggak sih? Pasti ada. Jadi punishment-nya tuh kalau yang basic ya paling push up, sit up gitu-gitu kan. Tapi kadang pelatihnya juga sering main fisik sih, terutama ke cowok-cowok kan. Kalau mereka nggak taat aturan atau gimana gitu. Itu Aku kan juga pernah jadi korbannya jujur. oh pernah. Kenapa itu? Kenapa tuh, Kenapa? Kak? Jadi pas hari pertama itu jujur hari pertama tuh yang paling berat menurutku. Iya, iya. Jadi karena hari pertama itu kita pas nyampe di sana kita kan disuruh makan siang langsung. Nah, makan siangnya tuh porsinya besar banget, maksudnya porsinya gede banget gitu kan. Terus ada sayur juga dan kebetulan aku nggak suka makan sayur orangnya. Oke. Jadi dipaksa makan dan kebetulan hari pertama itu pelatihnya lagi mood ngerjain kayaknya deh. Jadi piring kita tuh disuruh ditukar sama sebelahnya gitu loh. Jadi aku makan piring punya sebelahku, jadi kayak aku udah mual duluan gitu loh. Tapi aman ya. Untungnya waktu itu aman ya. Tapi begitu upacara, kan habis selesai makan kita upacara. Itu aku pusing. Itu hampir pingsan waktu itu. Astaga. Serius, gara-gara langsung banget kan. Terus tapi itu nggak boleh kayak kan kalau di sekolah kalau pusing atau apa kita UKS. Iya. Di situ nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita pusing Ya atau udah, apa, kita lanjutin. disuruh push up atau sit up. Jadi ya pokoknya hari pertama itu aku kena sama pelatih gara-gara gak bisa baris tegak gitu kan. Aku pernah ditendang sama pelatih di hari pertama itu. Ditendang apanya Kak? Kakinya? Iya, karena gak bisa. Karena nggak tegak gitu. Aku pusing banget soalnya waktu itu. Ya gitulah, itu berat banget sih. Tadi kan itu katanya punishment-nya biasa ya. Ada yang luar biasa tuh ngapain luar biasa? Apa ya? Ya, yang luar biasa banget menurutku ya push up yang sampai 100 kali itu loh. Itu semuanya dipukul rata, cewek, cowok. Aku lupa deh. Kalau cewek tuh pernah nggak dibikin push up 100 kali. Tapi kalau cowok sering. So sering. Jadi kalau mereka nggak bisa nyelesain saat itu juga, itu dianggap jadi utang gitu. Utang push up ke pelatih. Paling sering itu kalau orang kena punishment tuh gara-gara apa? Biasanya pas latihan sih mereka kayak barisnya nggak bener atau apa gitu kan. Terus cara berpakaian juga di itu. Oh. Misal mereka pakai jaket. Oh, tapi ada tangannya jaketnya ya? digulung. Iya. Itu nggak boleh? Itu nggak boleh. Berarti rapih gitu ya Iya, dari harus atas sampai rapi. bawah. Betul. Itu ada tipik, misalkan rambut tuh harusnya apa. Oh ini
ada kejadian menarik. Apa? Jadi pas hari pertama itu kan kita makan siang kan. Kita itu sambil dicek rambutnya sama pelatih. Jadi ketentuan buat cewek itu 3 jari di bawah telinga. Itu kan udah pendek banget kan. Iya. Nah kebetulan ada cewek yang Lebih. rambutnya tuh masih di sepundak gitu loh. Terus Dia digunting. di situ sama pelatih. lagi makan? Lagi makan. Jadi dia duduk makan, tiba-tiba pelatih bawa gunting, rambutnya digunting. Berarti dia muter tuh udah Wah. dalam posisi bawa gunting. Betul. Oh my god. Jadi kayak itu mana nggak rata kan ya. Jadi aku lihatnya kasihan aja gitu. Pendek banget tuh. Betul, pendek banget. Dia aku nggak kebayang jadi dia. Tapi untung dia nggak nangis sih. Kasihan. Kasihan Nah, itu selama proses karantina tuh bisa dijenguk gitu mungkin. Bisa sih. Setiap malam minggu kita dikasih waktu buat ketemu orang tua gitu. Aku pas malam minggu tuh pernah, jadi kan ketemu mama papa kan, mereka tuh bawain aku itu loh Meal Max. Iya, enak banget. Sebenarnya nggak boleh minuman dingin gitu loh, Berarti bolehnya apa tuh? bolehnya tuh air putih doang. Kalau Putih yang kayak nggak dingin, nggak panas? iya betul, kayak normal aja gitu. Terus kayak aku kan dibawain itu kan sama mereka. Terus? Ya aku mikirnya kayak ini ya apalah paling Iya. Meal Max doang nggak mungkin langsung sakit kan. Terus kan aku Langsung. minum. Malamnya aku radang coba. Terus dimarahin nggak? Untungnya enggak Nggak sih. ketahuan ya? Aku nyembunyiin. Astaga. Kalau Obat juga. karantina gitu kan setiap hari latihan nih Kak. Betul. Misalkan ada salah satu peserta yang memang di hari itu tuh sakit dan nggak bisa ikut, itu kira-kira gimana? Nah kebetulan waktu itu ada peserta juga yang dia sakit demam berdarah apa ya? Oh my god, itu tuh harus. Terus ya. Nah itu dia kan nggak ikut latihan terus-terusan kan. Jadi biasanya kayak gitu tuh dijadiin cadangan. Diganti tuh berarti. Diganti berarti ya. Kalau dia hari hanya bisa, Ya dia dia. maju. Kalau nggak cadangannya. Oh gitu. Terus paskib. Itu awal mula tertarik ke paskib itu gimana sih? Sebenarnya aku nggak ada ketertarikan ke paskib sih. Jadi awal-awal MPLS itu kan kita disuruh berdiri tuh. Nah itu kakel-kakel dari Kopasda itu narik yang badannya kira-kira mencukupi buat paskib loh, yang tinggi menonjol gitu kan. Nah kebetulan aku ditarik sama mereka kan. Nah habis itu kayak yaudah aku coba ikutin dulu kan seminggu pertama, dan ternyata berat banget. Aku nggak pernah ikut latihan fisik kayak gitu-gitu. Tiba-tiba setiap hari disuruh push up, sit up, lari. Dari siang sampai sore tuh ya? Apalagi kan siang itu mataharinya Parah. Iya, lagi panas-panasnya ya. tuh. Terus Jadi kayak udah masuk gitu. tuh itu seminggu pertama aku hampir mundur kok. Jadi, Mundur. hampir keluar, aku nggak mau lagi ikut Saking seleksi. kerasnya gitu. Iya, nggak suka banget sebenarnya. Nggak suka kegiatannya apa nggak suka apanya? Pokoknya aku nggak suka latihan fisiknya lah. Nah tapi aku baru nyadar kayak ternyata tanganku itu udah belang semua gitu loh. Terus muka aku juga udah nggak karuan lah. Jadi kayak udah ini udah setengah jalan, lanjutin aja lah. Ya bodo amat soal hasil, yang penting Mungkin boleh dikasih sampai tahu akhir. tips and trick biar Iya bisa tuh. masuk sampai paskibraka gitu. Tips and trick, aku nggak ada tips and trick khusus sih, tapi kayak pokoknya rajin aja gitu latihan. Datang latihan, terus kayak ya manut aja gitu. Kita berusaha yang terbaik juga, jangan males-malesan kayak disuruh push up, sit up, kita setengah-setengah ngelakuinnya. Jadi kayak itu pasti dilihat soalnya, walaupun kita mikirnya oh itu mereka nggak mungkin tahu, tapi itu pasti dilihat gitu. Tadi ngomong kakak masuk Kopasda ya. Kopasda itu apa sih? Dan boleh ceritain? Kopasda itu salah satu ekskul di Semanda, panjangnya Komandan Pasukan Semanda. Ya, dari mereka biasanya yang diambil kan dari Kopasda ini yang bakal maju ke kabupaten. Berarti udah diseleksi dari awal ya sebenarnya ya. Nah, kegiatannya ngapain tuh ekskulnya tuh? Baris berbaris. Baris berbaris. Iya, kalau yang nggak ikut ke kabupaten itu biasanya disiapin buat kayak upacara mingguan gitu loh. Oh, jadi udah khusus gitu ya, terlatih ya berarti ya. Terus ini nih tadi menarik duta Iya, wisata Miss duta Eko wisata. Tourism. Itu kan kayak berbanding terbalik banget kan Iya, sama dari paskib. paskib yang harusnya tegas gitu-gitu, tegap jalannya, terus tiba-tiba Sekarang disuruh masuknya jaga kayak penampilan, gini. Itu Iya. awalnya itu gimana tuh? Jadi sebenarnya itu pas kelas 10 kan aku ikut paskib. Nah, kelas 11 itu aku ditawarin Pak Katib ikut duta wisata loh. Kebetulan di situ juga penampilanku udah
udah membaik lah, nggak sebulan dulu gitu ya. Jadi ya udah aku coba daftar ya di Duta Wisata, dan ya puji Tuhannya lolos, dan pas grand final aku dapet title Mbak Cilacap Harapan 1 gitu. Itu sih kalau Duta Wisatanya. Itu ada karantinanya juga mungkin? Duta Wisata ada, tapi nggak lama-lama sih. Menurutku karantinanya tuh sebenarnya persiapan menuju grand final aja. Kalau buat penilaiannya, itu kan kita ada masa waktu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Biasanya tuh kayak latihan buat nari di grand final gitu-gitu. Oh, jadi Dan kayak kegiatan. menunjukkan bakat gitu ya? Iya gitu-gitu. Terus kayak pokoknya penilaiannya itu dalam rentan waktu itu, bukan pas karantinanya baru dinilai, enggak. Jadi dari awal banget sikap kita tuh udah dilihat. Kakak waktu masuk di Duta Wisata itu kan harus bisa modeling gitu ya. Padahal awalnya kan pas skip gitu, terus masuknya ke situ itu gimana tuh? Kira-kira? Apakah udah ada basic dulu pas kecil ikut apa gitu? Iya, modeling atau gimana gitu? Jadi sebenarnya kalau buat modeling ya, aku tuh udah tertarik ke dunia itu dari aku kecil. Bahkan kalau mama aku tuh pas aku masih kecil, masih di Antar nih, aku tuh pernah dapet juara lomba foto gitu loh, modeling. Terus pas baru kesini juga aku ikut lomba modeling gitu-gitu di sekolah. Ya nggak luas sih kan, di sekolah doang. Iya. Aku emang ada ketertarikan ke dunia itu ya. Terus kalau pas Duta Wisata buat basic kayak catwalk gitu-gitu, sebenarnya basicku tuh nggak terlalu kuat, tapi aku cepet gitu lah belajarnya. Adaptasi cepat lah ya. Nyesuaiin dirinya cepet kayak buat catwalk atau public speaking gitu. Itu sampai ke acara Miss Ecotourism tuh gimana tuh stepnya? Itu jujur yang paling banyak membantu aku buat sampai ke Miss Tourism Universe itu dari Duta Wisata ini. Jadi dari organisasi ini mereka benar-benar support aku banget. Jadi mulai dari kayak persiapan dari basic aku catwalk, cara ngomong, bahkan sampai mental aku tuh dilatih gitu loh. Kayak kamu harus punya mental pemenang kalau emang kamu yakin mau maju ke sini gitu. Jadi aku udah benar-benar di-prepare sama mereka. Penilaiannya tuh apa aja sih kalau buat Miss Ecotourism Universe tadi? Kalau buat Miss Tourism Universe tuh penilaiannya nih secara keseluruhan ya, tapi aku nggak tahu sih nilainya apa. Tapi yang berbobot tuh mungkin pas kita public speaking, yang pasti penampilan dong ya. Iya. Penampilan. Terus cara kita ngomong juga, cara kita membawa diri, mungkin cara kita memperhatikan sekitar kita juga. Berarti Duta Wisata itu merupakan langkah awal untuk sampai ke Miss. Betul, iya betul. Jadi aku mulai dari kabupaten, terus langsung nasional, itu berkat Duta Wisata Cilacap ini, paguyuban Mas Mbak. Wah, Tugasnya keren Miss banget. Ecotourism itu tadi apa aja sih? Miss Ecotourism, jadi dalam ajang Miss Tourism Universe ini kan itu mengemban tugas sebagai Miss Ecotourism. Itu kita lebih ke memperhatikan lingkungan gitu kan. Jadi kayak wisata yang tetap memperhatikan lingkungan gitu. Jadi kita nyebarin awareness tentang cara menjaga lingkungan gitu-gitu, atau kita ikut event gitulah. Dari tadi kan kakak ada paskib, ada modeling dan lain-lain. Itu tuh kalau waktu luang nih, biasanya sukanya explore apa sih? Waktu luang ya, aku suka nyoba hal-hal baru aja sih, kayak apa ya yang belum pernah aku coba dan bisa aku coba di sini, kayak misalnya biliar gitu. Billiard. Jadi suka explore. Iya. Hal-hal kalau baru gitu. temenku ngajak ya. Tapi ada nggak yang sampai sekarang karena awalnya coba-coba nih, terus jadinya suka gitu? Apa ya? Kayaknya baca sih. Oh, baca. Baca Berarti bukan tuh. dari dulu suka baca gitu baru akhir-akhir ini. Tapi nggak kayak gitu juga sih. Sebenarnya aku suka baca tuh dari dulu. Dari dulu. Iya. Aku ikut papaku soalnya. Rajin berarti anaknya. Belajar, baca buku terus, baca buku terus. Tapi aku nggak suka baca buku pelajaran, jujur. Oh, jadi hanya yang fiksi-fiksi tadi ya? Kayaknya. Ada nggak sih hal yang kayak sebelumnya tuh belum pernah kakak temuin, tapi setelah masuk di Miss Eco itu kayak mendapatkan kayak culture shock mungkin? Culture shock ya. Sebenarnya
Aku kan pas dari kelas 3 sampai SMA nih aku di Cilacap terus. Kayak gimana ya? Lingkup orang-orangnya gitu-gitu aja gitu loh. Nah, begitu aku di sana aku ketemu orang-orang baru yang pastinya beda banget sama budaya yang di sini gitu loh. Mungkin itu ya bisa jadi kayak wow, shock, culture shock gitu buat aku. Hal yang paling berat selama mengalami kegiatan itu apa? Miss Tourism ini. Jadi jujur hal yang paling berat buat aku tuh aku di sana sendiri gitu. Jadi full pas karantina selama 6 hari itu aku ngelakuin apa-apa sendiri, mulai dari make up terus itu sendiri? Iya, itu sendiri semuanya. Karena aku nggak bayar tim kan. Iya. Jadi aku ngelakuin sendiri, padahal aku nggak punya basic makeup loh. Jadi aku full diajarin sama yang paguyuban Mas Mbak ini. Mereka yang ngasih aku bekal, ngajarin aku make up, hairdo gitu-gitu. Jadi dan ya berat banget di sana jujur. Soalnya kita tuh aktivitas. Aku bangun tuh jadi jam 3 atau nggak jam 4. Terus kita tuh baru selesai jam 1 malam. Ngapain aja Kak jam 1 Setiap harinya malam? kayak gitu. Setiap hari. Nah, itu nanti bangun lagi jam 3 berarti? Iya, kalau nggak jam 3 jam 4. Aku Astaga. pernah satu hari itu ketiduran kan sampai jam 5 apa ya? Atau 6 gitu. Jadi aku nggak sempet hair dulu. Jadi rambutku kacau banget. Tapi kayak Iya, jadi panik banget. Kayak aduh, berat banget. Sendiri soalnya. itu pesertanya dari mana aja sih? Itu dari seluruh Indonesia yang mau daftar di situ. Awal mula bisa daftar itu gimana? Dikasih tahu orang atau mungkin? Aku ditawarin sama paguyuban Mas Mbak ini. Oh jadi Ya, ditawarin mereka buat maju ke nasional gitu. kesibukan Kak Tiffany akhir-akhir ini apa sih? Akhir-akhir ini aku lagi nyiapin buat itu sih, kuliah. Oh kuliah. Oh, yang tadi keterima di Poltek Par Bali. Abis ini ke Itu Bali keren dong. banget. Abis ini ke Bali dong. Instrukturnya nanti Bali. Nanti pas misalkan udah masuk nih di Poltek Par Bali, hal apa yang mau Kakak lakuin pertama kali? Apa ya? Jujur aku belum mikir, soalnya aku belum tahu kan mau berangkat kapan. Aku tuh pengennya aku berangkat habis grand final Mas Mbak Cilacap tahun ini loh. Itu kan kebetulan Juli tengah-tengah ya. Tapi kalau lihat timelinenya sekitar 28 Juli itu udah ospek. Jadi bulan kan mepet gitu kan. Jadi aku nggak tahu aku berangkatnya kapan. Tapi kalau emang ada spare waktu, aku mau explore dulu sih di sana. Soalnya aku kebetulan ada saudara di sana. Seru banget. Itu kenapa seru milih banget Poltek sih. Par Bali tuh? Sebenarnya aku awalnya milih Bandung kan. Aku nanya ke papaku boleh nggak ini Poltek Par Bandung. Terus papaku awalnya nolak gitu. Sampai aku kayak mikir, yaudahlah terserah kalian aja, aku mau kuliah di mana aja terserah gitu kan. Terus nggak tahu kenapa kayak papaku tiba-tiba bilang, yaudah coba aja dulu Bali kalau emang mau Poltek Par gitu. Loh kaget tuh. Bandung Jauh banget. nggak boleh. Tapi Bali. Ah, Bali Iya, boleh. kan, makanya gitu. Jadi tapi ya udah kayak Bali coy. Bali, fun, having fun. Langsung gas daftar. Gas, langsung keterima. Asik banget. Keren banget sih. Habis ngikutin ajang-ajang ini nih, nanti setelah masuk Poltek Par Bali, ada nggak sih hal yang pengen kakak ikut nih? Misalkan ada ajang ini pengen ikut. Kalau itu nggak tahu sih. Soalnya kalau ikut event-event kayak gitu, preparasinya tuh lumayan berat. Bahkan untuk Miss Tourism Universe ini, persiapannya nyampe sebulan dan itu nyari sponsor sana sini menurutku lumayan capek sih. Jadi kalau emang mau ikut event kayak gitu, mungkin aku harus cuti kuliah gitu ya. Iya, ambil cuti ya. Dari tadi ngobrol tuh kayak Kak Tiffany produktif banget ya, nggak ada waktu main kayaknya ya. Itu cara pola hidupnya biar seimbang nggak sih, biar kayak nggak kecapean. Sekarang kan orang kayak sekolah dikit capek, sekolah dikit capek. Sebenarnya ini kayak gini karena aku kan udah nggak sekolah lagi ya, jadi waktu yang bisa diolah lebih banyak kan, lebih banyak spare waktu. Aku masih main kok kan malam-malam gitu. Kalau pas SMA aku full sekolah sih, jarang main. Itu kan jarang main, Malam belajar paling terus baca tadi. malam minggu gitu. Malam minggu aja nih main. Malam minggu doang mainnya. Jelita main kapan coba? Aku sih sebisanya juga ya. Sebisanya tiap hari tuh. Iya. Terus apalagi ya kira-kira pas ini nih Miss Eco Tourism Indonesia, ada nggak sih hal yang sebenarnya aku tuh
nggak usah ngelakuin itu. Ada hal misalkan kayak udah ganti aja. Misalkan kakak bisa balik ke masa lalu nih, hal apa yang mau kakak ubah? Kayak harusnya aku pas kecil nggak usah kayak gini, yang ini kayak gini nggak usah kayak gini. Kalau ya, aku belum pernah mikir sih. Mungkin aku bakal balik masa lalu buat apa ya? Ngulang kesalahan, maksudnya supaya aku nggak bikin kesalahan itu loh. Jadi aku pernah ikut lomba, ini ya lomba gitu aja lah ya pokoknya, lomba gini terus aku ngelakuin kesalahan, jadi kayak rasanya kayak gimana gitu, berat aja gitu, kayak gara-gara kesalahan ini aku nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi mungkin kalau balik ke masa lalu aku mau ngulang supaya nggak terjadi kesalahan yang sama gitu. Motivasi apa yang selama ini kakak pegang biar selalu jadi orang yang kayak produktif? Produktif ya gimana ya, kita kan masih muda ya, jadi mungkin kita masih punya banyak banget waktu sih. Kadang kita apa ya, buang-buang waktu itu loh. Bener. Jadi pas kita udah gede, kita udah nggak punya waktu lagi, kita udah mungkin full kerja gitu kan. Jadi ya aku berusaha manage waktu sebaik mungkin selama aku masih punya waktu yang cukup gitu loh, masih punya spare waktu yang banyak buat ngelakuin aktivitas yang aku suka atau ngembangin diri gitu. Dari tadi ngomongin modeling, mungkin kayak kasih tips juga dong, mungkin kayak Iya yang nih. nonton pengen masuk ke modeling. Langkah pertama tuh ngapain sih? Jadi kalau mau modeling gitu-gitu, sebenarnya kita lihat dulu ke daerah kita loh. Daerah ya kita berarti nih ya? Ada apa gitu? Ada event yang bersangkutan sama itu nggak? Misalnya duta wisata gitu. Nah kalian bisa coba daftar ke situ, dan kalau misal lolos, nanti pasti peluangnya ada banyak. Duta wisata ini pasti punya koneksi mungkin ke Jogja Fashion Week atau daerah lain yang ada di Fashion Week itu. Berarti nanti cari dari koneksi situ, dulu ya. betul. Kalian bisa ikut ke sana gitu. Terus apa ya, jauh lagi? Dari tadi udah banyak banget yang dibahas. Iya nih, dan aku tuh sampai dari tadi aku tuh emes banget kayak Karena kita oh my kerjanya God. sekolah balik Keren main, banget. sekolah balik main. Ya Kak Tiffany itu lebih memilih buat cari pengalaman ekspor sana sini gitu daripada main atau gimana nih? Sebenarnya kalau cari pengalaman, iya sih aku lebih milih explore hal-hal baru daripada main. Main mah bisa kapan aja sih. Kayak kesempatan yang sama nggak bakal terulang lagi. Jadi lebih baik kita ambil kesempatan itu. Hal apa yang pengen kakak eksplor tapi belum kesampaian? Kayak aku pengen banget nih, tapi belum. Apa ya? Hal-hal besar gitu kah? Iya boleh, apa aja. Sebenarnya tujuanku masuk ke Poltek Parbali. Oh nih ada tujuannya Aku coba. ada goal ke luar negeri. Pengennya keren kemana? banget. Pengennya Kemana tuh? Dan karena ada apa tuh di sana? Kalau di Asia ya, aku pengen ke Jepang sih. Iya, tapi kalau tempat lain mungkin Jepang. Switzerland gitu. Kenapa Jepang? Menurutku Jepang tuh kotanya udah beda dunia deh sama kita. Kayak Iya sih, Iya. bersih kemajuan banget gitu teknologi ya. mereka, iya, kayak gitu. Orang-orangnya Iya, di situ parah. kayak, Iya, sangat disiplin ya. Perlu Keren dicontoh. banget. makanya kayak itu negara impianku dari kecil sih jujur. Makanya aku punya goal kalau misal kan Poltek Parbali ini emang ada banyak koneksi ke luar negeri. Iya. gitu. Jadi aku pengen nyoba dari situ kayak mencapai goalku inilah. Aku punya mimpi buat tinggal di luar sih. Apa tinggal di luar? Bareng keluarga apa sendiri aja nih? Ya sendiri bareng keluarga nggak masalah sih, dua-duanya. Kakak tuh nanti pengennya pas udah selesai nih di Poltek Par, itu mungkin kerja atau ngapain? Aku pengen langsung kerja sih, soalnya aku dengar dari temanku, anaknya teman mamaku, dia tuh lulusan Poltek Bali juga. Nah katanya habis lulus dia tuh langsung kerja di Jerman. Oh. Jadi aku pengen kayak gitu juga. Pengennya di Jepang. Iya. Ya, Apa tapi gimana? pengennya di Jepang gitu. Gimana aja lah, pokoknya buat pengalaman pertama Iya, lah, iya. di mana aja nggak apa-apa. Jadi ada paskib, ada ajang modeling yang lain. Itu kira-kira yang paling susah menurut kakak apa? Yang paling susah ya, Miss Tourism University sih. Dari semuanya nih yang paling susah itu? Iya, soalnya itu butuh apa ya, mentalnya Iya tuh sih. serius, harus berani juga. Itu public speakingnya gimana tuh public speaking? Aduh, Itu ngeliatnya kayak keren aku tiap banget. ngomong tuh tremor jujur. Soalnya gimana ya, supaya kita bisa dilihat kan dari sekian banyak peserta, kita tuh harus
menonjolkan sesuatu ya. Iya, ikonik ya, harus ikonik. Harus mencolok lah ibaratnya. Misal ada sesi nih, sesi apa gitu lah tentang pariwisata. Kita apa ya, berusaha nanya gitu. Tapi pertanyaannya harus yang berbobot kan. Jadi kayak tiap ngomong tuh rasanya takut banget, tapi ini aku nyampe sini gara-gara support mereka, aku nggak boleh ngecewain gitu. Jadi makanya beban mentalnya tuh kerasa banget di sana. Keren. Anak Keren Semanda banget selalu sih. keren. Nah, kakak ini anak Semanda kan ya? Iya betul. Hal apa yang paling kakak sukai saat belajar di Semanda? Apa ya? Semanda. Mungkin yang berkesan tuh ya teman-temannya IC. Iya sih, lingkungannya bagus banget pertemanannya. Tuh. Yang pastinya support semua yang kakak lakuin kan. Tuh. Dari tadi tuh kakak tuh ikut kayak duta wisata, Miss, terus ini kuliah di Bali itu kayak berhubungan sama pariwisata semua ya. Iya. Saya dari kecil suka jalan-jalan gitu. Atau gimana nih? Mungkin kayak tiap libur. Sebenarnya aku tuh nggak apa ya, pas SMA ya. Kan sering orang-orang tuh sering bilang kalian harus nentuin kalian mau kemana. Jadi kelas 10 bahkan kan. Iya, bingung lagi aku itu. Sampai kelas 12 bahkan aku tuh bingung mau kemana. Ya kan, aku juga bingung. Kayak habis ini apa ya? Harus gimana ya Kayak planningnya kita cuma gitu. kan jalani sekarang tapi nggak tahu nanti kayak Iya, betul. Jadi aku nggak punya interest ke satu jurusan yang bener-bener iya kayak, iya lagi. Heeh. Jadi kayak ya udah dengan apa yang aku punya kayak duta wisata, terus Miss Tourism Universe ini dan goalku yang keluar negeri, aku bisa jalur apa gitu. Terus ya udah aku kebetulan nanya-nanya ke orang yang udah pernah di Poltek Park gitu-gitu juga. Katanya emang koneksinya luas banget. Ya udah aku langsung kayak udah aku kuliah di sini aja lah. Nah itu sekarang kan udah diterima, itu udah nyari-nyari temen atau ngapain gitu mungkin biar nanti pas kesana tuh kayak nggak kaget gitu. Belum. Jadi Belum. aku nggak punya sama sekali temen. Aku nggak kenal siapa-siapa di sana selain saudara aku deh kayak di Bali. Berarti nanti kalau di sana tinggal di rumah saudara atau ngekos? Di sana kan ada asrama. Aku mau coba ke iya. asrama dulu. Kalau itu bisa tinggal di sana dan kebetulan di asrama itu satu kamar 2 orang. Jadi mungkin dia bisa jadi temenku. Iya ya, satu kabar 2 orang asik. Oh ya, kalau aku tuh dengar Kak Tiffany itu pernah menjadi juri di kampus. Nah itu penasaran Iya, banget. itu kan itu juri gimana sih loh. ceritanya? Duta Jadi, kampus gila. Itu awalnya dari pihak PNC kan. Mereka kayak minta ke paguyuban gitu. Mereka minta juri yang emang udah punya pengalaman gitu kan. Nah kebetulan di situ aku baru aja pulang dari event Miss Tourism Universe ini. Jadi ya udah mereka nyaranin aku dan kebetulan cocok, ya udah langsung. Itu pengalaman pertama aku ngejuriin sih. Itu kriteria apa sih yang dinilai pas kakak jadi juri? Kalau aku pribadi tuh melihat gestur mereka sih. Soalnya Gestur. kalau nilai attitude langsung pas mereka cuma ngomong Iya jalan sih. susah kan. Karena kayak Jadi, semuanya udah disetting. Udah disetting. jadi kayak ke gestur mereka aja sih. Antara kayak tangan, cara mereka jalan, cara ngomong perkenalan gitu. Mereka nyapa kita atau eye contact gitu. Itu sih paling. Berarti itu pengalaman pertama kali dan cukup berkesan ya buat kakak ya? Iya betul, pengalaman pertama. Ada nggak sih hal-hal yang semua yang udah Kak Tiffany lakuin yang Kak Tiffany tuh sekarang kangenin banget dan pengen balik ke situ lagi tuh? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Jujur aku kangen apa ya? Duta wisata tuh karantinanya seru sih. Paling seru berarti dari wisata karantina. Paskib juga seru sih tapi Seru. tapi minggu-minggu pertama aku mau skip. Kalau mau diulang lagi, yang mana tuh? Kalau mau diulang lagi mungkin minggu-minggu terakhir pas kita tuh udah deket loh satu sama lain gitu. Kayak aku udah dapet teman, udah enak juga ngobrolnya. Pas malam-malam tuh seru banget ya. Tadi tuh ajang kayak Miss Ecotourism, terus yang lainan itu diadainnya di mana sih? Gimana? Kayak ajang Miss Ecotourism, terus Miss Cultural, itu tuh diadainnya di mana sih? Itu diadainnya di Jakarta, di Merlin Park Hotel. Itu kebetulan event baru. Oh, event baru. Baru ada 2025 di bawah Yayasan Eljon. Nah, kebetulan Eljon tuh kan punya 5 ajang kan. Nah, yang 5 ajang ini
nanti bentar lagi Agustus nih mereka bakal dibawa ke IKN. Seru banget. Jadi makanya kayak kenapa nggak disatuin aja ya? Aku juga pengen ke IKN. Dan ikut lagi. Iya. Tapi ya udahlah. Masanya mereka. Ya, tadi obrolannya serius banget ya. Mungkin bisa kayak yang santai dikit gitu, Jel. Capek aku dengernya kayak, nih kegiatan lagi. Aku juga kayak, heran ini keren banget. Ya kan? Kayak ada aja kegiatan Ini kayak, nggak capek atau gimana? warna kesukaan deh, warna kesukaan. Warna ya, wow, random banget ya. Warna. Apa ya? Aku pokoknya suka warna-warna pastel gitu lah. Oh, pastel. Pokoknya Lalu hari ini bajunya hitam-hitam ya, dikira mungkin orang Iya. nggak sukanya hitam. Ya kenapa ya kita hari ini hitam-hitam? Metallica, apa aja metallica. soalnya. Jadi ya pastel paling. Pastel. Oh ya, ini jangan lupa di-spill mungkin IG-nya biar semua di sini bisa follow IG-nya. Iya nih. Ini Kayak, serius ini. keren, serius, nggak apa-apa. Habis ini semuanya harus follow ya abis ini. Ini aku sebutin. Iya nggak apa-apa. IG ku tuh _Tiffany. Tiffany. Tuh guys, dengerin. Jangan lupa di-follow Itu ya. kayak isinya kegiatan-kegiatan, lomba-lomba. Nanti bakal kita tulis di atas nih Ini nih. IG-nya. Ting, tolong. Ayo, makanan deh, makanan. Makanan ya. Apa ya? Makanan. Sebenarnya aku nggak punya. Yang sering dibeli misalkan pas sekolah gitu di kantin paling suka makanan apa? di kantin. Kantin. Apa ya? Kalau makanan tuh aku random banget sih, tapi aku punya minuman kesukaan. Apa tuh? Jadi di kantin. Kantin keempat. di sini. Keempat dari kanan apa kiri? Dari kanan. Kanan. Oh, iya. Itu aku paling sering beli Milo sama Good Day di situ. Kenapa di jadi situ satu? tuh? Kenapa kan ada yang di lain nih? Kenapa harus di situ? Jadi pas MPLS itu Oh my god, MPLS. aku kan langsung ke situ soalnya itu yang nggak terlalu rame loh. Iya. Terus enak loh. Manis gitu, manisnya sesuai sama yang aku suka gitu. Oh. Jadi ya semenjak dari situ aku suka banget. Aku nggak pernah beli minuman di tempat lain deh kayaknya. Jadi kalau minum sih, tapi kalau makanan tuh Karena sama aku semua. banget loh. Kayak ya dari semua kan. Kalau lapar belinya apa kalau lapar? Apa ya? Katsu mungkin. Oh, katsu, guys. Kalau lapar Ngomong-ngomong makan. soal makanan nih, tadi kakak kan bilang pas seleksi, pas karantina yang pas skip tuh makan sayur nggak suka tuh. Iya. My picky Tapi eater dia. apakah setelah itu tuh sekarang jadi suka makan sayur atau gimana nih? Karena udah terbiasa atau enggak Tentu malah? tidak. Oh enggak. Tetap picky eater. Tetep satu pun sayur nggak ada yang suka? Aku tuh nggak suka sayur, nggak suka Buah. pedes. Buah suka nggak suka Buah buah? suka dong. Suka buah. Pedes nggak suka? Terus nggak suka. Terus kayak kalau seblak gitu-gitu, sekarang kan pada heboh banget tuh seblak. Aku kalau terpaksa buat makan seblak, aku milih yang level 0. Level 0 Level sebelah. nol apa nggak kayak Itu sop ya? kayak apa rasanya? Aduh. Nggak suka itu, beli apapun itu nggak pedes. Nggak pedes, serius. Apa ya cuy yang makanan Indomie pedes? aja. Indomie? Cabenya aku singkirin. Indomie bubuk itu Beneran. Nggak bisa itu. Aku serius. itu dari kecil nggak suka pedes atau ada yang bikin trauma gitu? Sebenarnya kata mamaku ya dulu pas aku masih bayi gitu. Mamaku tuh ngeblender apa aja kayak bayam, pokoknya Astaga. semua sayur di blender jadi satu. Aku makan aja. Heeh. Jadi aku gendut banget dulu. Nah semenjak masuk SD apa ya, itu mulai kayak aku pilih-pilih makanan banget. Gak tau kenapa deh. Kayak tiba-tiba aja gitu. Iya kayaknya. Nah, tadi ada bahas masa-masa SMA ya. Dengar-dengar nih pas SMA Kak Tiffany masuk lensa ya. Nah, itu ngapain aja tuh pas lensa tuh? Dan lensa tuh ngapain sih, kegiatannya ngapain? Terus ya ngapain aja Kak Tiffany sama lensa? Jadi pas lensa itu sebenarnya aku daftarnya masuk divisi foto gitu loh. Foto. Suka foto-foto. Sebenarnya bukan Estetik yang parah. sesuka itu, tapi aku pengen nyoba gitu, pengen belajar kan. Nah tapi pas foto-foto kebetulan kayaknya emang bukan di bakatku ya. jadi aku disuruh nge-host aja kalau ada acara-acara gitu. Oh, udah terbiasa nih kayak gini podcast jadi host. Betul. Kak Tiffany itu kan ikut apa aja nih? Itu emang jiwanya ekstrovert Oh apa iya, introvert nih? Iya nih ternyata? kayaknya. Dari tadi sibuk Iya, banget kan biasanya ada orang kayak gini-gini tiba-tiba introvert. Iya. Jujur aku tuh introvert sih. Aku nggak bisa. Sama, aku banget. Enggak sih Kal, kamu enggak sih Kal? Demi aku introvert. Pokoknya gimana ya? Kalau misal di lingkungan baru nih, ada yang ngajak aku berteman. Jadi aku sama dia terus, aku nggak mau sama siapa-siapa. Maksudnya kayak aku, ini ya, tuh aku, kecuali ini ada tuh yang aku. lain gitu lah, ngajak temenan kan. Tapi kalau misalnya emang bener sama sekali nggak ada yang deketin aku, baru dia kayak terpaksa kayak Mengenalkan diri mengenalkan gitu ya. diri. So asik lah aku orangnya kalau Nanti ospek gimana nanti ospek? aduh takut jujur aku.
apa udah punya temen nih? Ya kan tadi Mungkin belum, udah ada kenangan. dia belum. Oh, dia belum. Dia Makanya takut kayak di Bali, di sana nanti aku sendirian, bener-bener sendirian. Tapi Terus seru nggak bisa sering-sering pulang juga kan. jauh ya. Iya sih. Kalau misalkan karantina itu kan jauh kan? Itu kayak sendiri-sendiri atau bener-bener sendiri atau kayak kadang dijenguk orang tua gitu? Karantina ya. Itu aku biasanya kalau tempat jauh-jauh kayak Jakarta itu dianterin papa sih. Oh. Nah habis itu saya sendiri, nanti baru mereka datang pas grand finalnya. Berarti semuanya disiapin sendiri. Tuh, itu yang berat. Berarti pas SMA ngikutin apa aja tadi? Kopasda, terus lensa, Lensa. apalagi? Apa ya, kegiatan di sekolah? Mm-mm. Aku nggak ngikut banyak-banyak sih di sekolah sih. Paling kayak lomba-lomba kecil-kecilan kayak speech gitu. Aku sering ditawarin kayak gitu. Dari tadi kita kayak udah ngulik semuanya ya. Iya. Asik banget Kayak ngobrolnya. dari kecil loh, dari kecil, Iya. dari pindah sampai besok masa depan kita bahas. Kayaknya penonton semua udah cukup ya dengerin informasinya. Semuanya udah kita bahas. Iya. Apalagi Cel? Ini tuh, tapi ini nggak kerasa tau Kal. Ya Ini kan seru saking banget kan kayak. asiknya. Ini udah berapa lama nih? Udah berapa lama? Ini saking asiknya tuh kita nggak tahu ini berapa lama. Iya udah pengen Karena dari lagi. tadi tuh tapi udah nggak bisa. ngobrol terus gitu. Asik nih. Tapi sayang banget teman-teman, kita udah di penghujung acara pada episode kali ini. Teman-teman jangan lupa ya buat nonton terus episode dari CLBK. Karena pastinya di CLBK ini kita ngundang-ngundang bintang tamu itu menginspirasi, memotivasi yang pastinya kayak bisa diambil buat pembelajaran kita biar bisa sukses juga kayak orang-orang kita undang ini. Dan kalian pasti udah tahu kan di mana nonton CLBK? Nonton CLBK hanya ada di YouTube SMA Negeri 2 Cilacap. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya Pokoknya episodenya. di share sebanyak-banyaknya biar semuanya pada tahu CLBK ini karena bintang tamunya tuh nggak kaleng-kaleng. Ini juga nggak kaleng-kaleng. Host-hostnya juga ya. Ya imut-imut gini. Ya udah mungkin ya cukup yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sarah Kalisara Putri Dan saya Jelita Rizkyana Nurani. izin mengundurkan diri. Dadah.